I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Krisnaji Banindra Yuda MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kerja Lapangan. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga dapat melakukan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 untuk tugas mata kuliah observasi awal penelitian kecil di SDN Susukan 07 pagi. Anggota kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, Sia Mulasi Fauzia sebagai ketua kelompok, ada Rani Fitrianti sebagai anggota, dan Nur Safa Aryanti sebagai anggota. Next. Baik, di sini ada latar belakang. Peran guru merupakan faktor yang penting dalam suatu proses pendidikan, karena guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Dan untuk mencapai kematangan kognitif, peserta didik bertujuan menjadikan peserta didik sebagai manusia yang prima dan mengetahui tugas-tugasnya sebagai manusia. Berdasarkan pengukuran kualitas pembelajaran, pada suatu sekolah bergantung pada seorang guru. Bagaimana kinerja seorang guru yang menjadikan kedudukan seorang guru di sekolah itu amat sangat penting. Kemudian, guru dituntut menjadi tenaga pendidik yang berkompeten dan profesional di bidangnya. Sehingga ketika guru tidak profesional melaksanakan tugas dan kewajibannya akan berdampak dan berimbas kepada produk serta kualitas pendidikan. Hasil observasi yang dilakukan kelompok kami di SDN Susukan 07 pagi ditemukan masalah ketika kegiatan belajar mengajar, di mana terlihat saat guru menerangkan materi masih banyak peserta didik yang tidak memperhatikan berbicara dengan teman. Dan ketika guru memberikan tugas, siswa terlihat tidak antusias untuk mengerjakan ataupun menyelesaikan tugas yang diberikan, sehingga itu membutuhkan waktu lebih lama dari yang seharusnya dalam proses pengerjaan tugas yang diberikan. Kondisi kelas yang kurang kondusif juga mengakibatkan siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan hikmat dan tertib. Next. Baik, di sini ada profil sekolah yang kami observasi. Nama sekolah yaitu SDN Susukan 07 pagi. Alamat sekolah di Jalan Tanah Merdeka, RT 008, RT 005. Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Baik, di sini ada visi dan misi SDN Susukan 07 pagi. Visi, terwujudnya peserta didik yang unggul, terampil, berintegritas, berlandaskan iman dan takwa. Kemudian, misinya yaitu, pertama, mewujudkan warga sekolah yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kedua, melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ketiga, meningkatkan kompetensi pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik. Yang keempat, melaksanakan sikap disiplin, tekun, bertanggung jawab, serta bekerja sama yang baik. Kemudian,
mengembangkan bakat dan minat peserta didik pada seni budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu membentuk pribadi yang sehat, kuat, dan tangguh. Terakhir, meningkatkan suasana yang harmonis antar warga sekolah. Next. Di sini ada observasi awal penelitian kecil yang dilakukan oleh kelompok 8. Kegiatan observasi kelompok dilaksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah kerja lapangan. Observasi dikategorikan sebagai salah satu model pembelajaran kontekstual dan aktual. Pelaksanaan observasi memberikan gambaran secara nyata situasi dan kondisi tertentu. Observasi pembelajaran di kelas memberikan tambahan wawasan bagi kelompok kami mengenai praktek pembelajaran di sekolah dan penanganan permasalahan yang ada di kelas. Kemudian di sini ada proses pelaksanaan observasi. Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, kami melakukan penyerahan surat izin melakukan observasi ke salah satu perwakilan di SDN Susukan 07 pagi, yang kemudian kami dihantarkan ke kepala sekolah untuk menyerahkan surat tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, kami melakukan pertemuan pertama ataupun observasi pertama di kelas 4A dengan wali kelas Ibu Ismi Amelia Sari SPD. Kemudian pertemuan kedua dilakukan pada hari Senin 15 Januari 2024, tepatnya di kelas 4B dengan wali kelas Ibu Asri Hidayanti SPD. Pertemuan ketiga ataupun pertemuan terakhir kami lakukan di hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 di kelas 5A dengan wali kelas Ibu Nurhaini SPD. Next. Baik, di sini ada penjabaran hasil observasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rani Fitrianti, dipersilahkan. Baik, di sini ada hasil observasi yang kelompok kami lakukan, yaitu pertemuan pertama kami memulai observasi di hari Jumat tanggal 12 Januari 2024. Kami memasuki kelas 4A dan mengamati proses pembelajaran di kelas tersebut yang sedang mengampuh mata pelajaran matematika. Kami mengamati proses pembelajaran yang berlangsung dan guru menjelaskan pelajaran melalui media buku dan papan tulis. Siswa terlihat sangat antusias dalam memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Setelah itu, guru mempersiapkan alat dan bahan pembelajaran untuk tugas individu masing-masing siswa, berupa kertas HVS, kertas origami, gunting, dan juga lem. Media konkret sangat membantu peserta didik dalam pembelajaran khususnya matematika. Media konkret memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Penggunaan media konkret sebagai alat bantu maupun pendukung dapat dengan mudah dipahami siswa karena media konkret dapat dimanfaatkan siswa dengan mengotak-atik benda secara langsung. Menurut Destrinelli, Hayati, dan Sawinti tahun 2018, setelah waktu yang ditentukan guru habis, salah satu siswa diminta untuk mempresentasikan hasil tugas yang sudah dikerjakan. Setelah pembelajaran selesai, guru menyimpulkan materi pembelajaran matematika pada pertemuan hari itu. Lalu, kami mewawancarai siswa dan guru sebelum bel pulang berbunyi. Selanjutnya, pertemuan kedua, kami melakukan observasi di kelas 4B pada hari Senin 15 Januari 2024. Pada hari itu, kelas 4B sedang mempelajari mata pelajaran PPKN. Guru memulai kelas dengan mengulas materi pada pertemuan sebelumnya. Media yang digunakan di kelas ini hanyalah buku paket siswa. Guru memberikan tugas di buku paket kepada siswa dan diberikan waktu 15 menit. Setelah itu, guru kembali mengulas sedikit materi pada pertemuan hari itu sebagai penutup pembelajaran hari itu. Setelah itu, pembelajaran selesai. Kami mewawancarai para siswa dan juga guru. Sebelum pulang, guru melakukan kuis tanya jawab perkalian kepada siswa secara bergantian untuk meningkatkan numerasi siswa.
Dalam kuis ini, jika ada salah satu siswa yang tidak bisa menjawab, harus menghafal ulang perkalian yang sudah dipelajari. Niyes dan Wuska menyatakan kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam pembelajaran matematika yaitu cenderung tidak mampu membaca soal dengan baik, tidak mampu mengingat konsep atau prinsip yang tepat untuk digunakan dalam pemecahan masalah matematika, dan tidak mampu memahami permasalahan yang dihadapi. Selain itu, peserta didik juga kurang mengetahui nama dan bentuk dari simbol-simbol matematika, serta kurang mampu dalam pemecahan suatu pembuktian. Menurut Mujib 2019, Putri dan Dewi 2020. Dan pada pertemuan ketiga atau terakhir, kami melakukan observasi pada hari Rabu 17 Januari 2024 di kelas 5A yang sedang mempelajari mata pelajaran IPAS tentang sistem pernafasan. Guru mulai pembelajaran dengan menjelaskan pelajaran menggunakan media infocus, lalu guru menyiapkan gambar organ sistem pernafasan, lem, dan gunting. Nah, selanjutnya siswa ditugaskan untuk menempel gambar dan menuliskan fungsi setiap organ. Tugas dikerjakan dengan berkelompok. Setelah selesai, salah satu kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian guru mengakhiri pembelajaran dengan meminta salah satu siswa untuk menyimpulkan pelajaran yang didapat pada hari itu. Lalu kami mewawancarai guru dan juga siswa. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rani. Berikutnya di sini ada permasalahan yang harus dipecahkan yang akan disampaikan oleh Nur Syafa Arianti, kepadanya dipersilahkan. Ya, selanjutnya ada permasalahan yang dapat diteliti. Permasalahan yang kami dapat saat observasi adalah kurangnya kekondusifan kelas karena tidak ada guru pendamping khusus untuk ABK di kelas tersebut. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan guru kelas, di mana beliau mengungkapkan bagaimana kurang kondusif kelas saat pembelajaran yang menyebabkan siswa lain menjadi merasa kurang disayang. Sebab akibat ABK tersebut mendapat perhatian khusus dari sang guru. Menurut Heward, ABK ialah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan ada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Karena kurangnya kondusif di kelas tersebut, menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa lain dan juga ABK tersebut. Kesulitan belajar ialah suatu keadaan di mana peserta didik kurang mampu menghadapi tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran, sehingga proses dan hasilnya kurang memuaskan. Kesulitan belajar ini, di mana kondisi peserta didik mengalami hambatan atau gangguan dalam proses pembelajaran. Penyebab bisa berasal dari faktor internal siswa maupun faktor eksternal siswa, dan ada berbagai jenis kesulitan belajar itu sendiri. Hal ini menjadi tantangan yang selalu dihadapi oleh guru. Menurut Dian Kai, pada tahun 2016, menegaskan bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Dari ketiga kelas yang kami amati, kami melihat bahwa kelas 4B yang memiliki permasalahan untuk kami teliti. Karena pada kelas 4A, menurut pengamatan kami, kelas tersebut sudah termasuk kelas yang sudah bisa dikatakan cukup baik. Dengan semangatnya guru dan siswa selama pembelajaran, kreatifnya guru menciptakan suasana kelas dan proses pembelajaran menjadi sangat menyenangkan. Sama halnya dengan kelas 5A, di kelas tersebut kami juga mendapati siswa yang sangat semangat selama pembelajaran, dan juga guru yang menggunakan fasilitas kelas cukup baik untuk media pembelajaran. Cara mengajar guru yang membuat siswa tidak belajar. Ternyata mendefinisikan bahwa diagnosis kesulitan belajar adalah suatu proses upaya untuk memahami jenis dan karakteristik latar belakang kesulitan belajar
dengan menghimpun dan mempergunakan berbagai data atau informasi lengkap dan seobjektif mungkin sehingga untuk mengambil kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahannya. Kenyataan yang terjadi masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Menurut Jenny, kesulitan belajar diartikan sebagai ketidakmampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Peserta didik dengan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal juga dapat disebut mengalami kesulitan belajar. Menurut Sugi Hartono dalam Anjar dan Mardapil. Kegiatan belajar tidak selalu berlangsung secara lancar bagi setiap individu. Dalam proses pembelajaran, terkadang peserta didik dapat menangkap dengan cepat, terkadang lambat, bahkan terkadang bagi sebagian peserta didik merasa sulit. Perbedaan pada yang dialami setiap individu menyebabkan adanya ketidaksulitan belajar, dan hal ini juga berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mampu membantu dan mendorong peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar yang dialami. Guru diharapkan dapat mempersiapkan strategi yang tepat dalam menyampaikan materi, sehingga peserta didik bisa belajar sesuai dengan tujuan dari proses belajar mengajar. Guru bukanlah seseorang yang hanya mentransfer ilmu kepada peserta didiknya, namun juga sebagai motivator. Motivasi menuntun orang untuk bertindak dalam mencapai tujuan mereka dan melakukan upaya menuju tujuan. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih pada Safa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kelompok kami lakukan, permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya kekondusifan di kelas 4B karena tidak adanya guru pendamping khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Wawancara dengan guru kelas juga menunjukkan bahwa kekurangan perhatian terhadap siswa ABK menyebabkan ketidaknyamanan di antara siswa lainnya yang merasa kurang disayangi oleh guru tersebut. Kondisi kurang kondusif ini berdampak pada kesulitan belajar siswa lainnya dan juga anak berkebutuhan khusus tersebut sendiri. Kesulitan belajar dijelaskan sebagai ketidakmampuan menghadapi tuntutan pembelajaran yang dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal siswa itu sendiri. Kesulitan belajar menjadi tantangan bagi guru dan keberhasilan pencapaian tujuan pendidik sangat tergantung pada pengalaman belajar siswa. Dalam konteks ini, kelas 4B menjadi fokus penelitian kami karena menunjukkan permasalahan yang perlu diatasi. Sebaliknya, kelas 4A dan kelas 5A dinilai sudah cukup baik dengan semangat dan kreativitas guru serta partisipasi aktif dari siswa selama proses pembelajaran. Dalam mengatasi permasalahan ini, diagnosis kesulitan belajar dianggap penting. Diagnosis ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap jenis, karakter, dan latar belakang kesulitan belajar. Melalui pengumpulan data yang subjektif mungkin. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan, pencarian alternatif pemecahan, dan perbaikan kondisi pembelajaran di kelas 4B. Baik, kami anggota kelompok 8 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Krisna Jibadindra Yuda yang sudah memberikan kepercayaan kami untuk melakukan observasi di SDN Susukan 07 pagi. Serta kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak SDN Susukan 07 pagi yang telah menerima kami untuk melakukan observasi di sekolah tersebut. Kami akhiri presentasi laporan observasi kecil yang dilakukan oleh kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.